Kalau sudah kelihatan, tolong dikabari ya. Sudah, Mi, Bu. Oke, thank you. Sudah, Bu. Kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang karakteristik lalu lintas. Salah satunya kan kecepatan. Nah, sekarang kita mau pelajari atau bahas tentang yang namanya parameter. Parameter kinerja jalan ya. Parameter kinerja jalan. Nah, kalau kita bicara parameter kinerja jalan, ada beberapa faktor ya. Di salah satu adalah yang namanya kapasitas ya. Salah satu parameter kinerja jalan adalah kapasitas. Seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk mengenali sesuatu, untuk tahu sifatnya seseorang itu kayak apa, itu kan kita harus tahu karakteristiknya. Nah, salah satu karakteristiknya, ukurannya, besarannya adalah dengan kapasitas jalan. Nah, sekarang ini kita berbicara mengenai parameter yang namanya parameter kapasitas kinerja jalan. Nah, kalau di Indonesia untuk menghitung kinerja jalan, nah itu menggunakan yang namanya kapasitas mana dia? Nih, yang namanya Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau biasa disingkat dengan MKJI. Nah, ini yang dipakai untuk menghitung berapa kapasitas dari sebuah jalan. Nah, coba kita lihat. Nah, untuk kali ini sebenarnya aturan tentang manual kapasitas jalan itu ada banyak. Banyak itu maksudnya seperti ini. Beda itu koefisien atau faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan perkotaan, beda yang jalan luar kota, beda jalan bebas hambatan atau tol, kemudian jalan apa lagi ya salah satunya. Jalan desa tidak ada. Jadi jalan kota, luar perkotaan, dan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Nah, sekarang kita fokus ke yang namanya jalan perkotaan. Karena kebanyakan masalah lalu lintas itu terjadinya di jalan perkotaan. Selain karena jumlah lalu lintas yang ada, yang seperti beberapa pertemuan yang lalu yang kalian ungkapkan itu, masalah-masalah yang ada di lalu lintas itu banyakkan terjadinya di jalan perkotaan. Nah, sekarang kita coba bahas tentang pendahuluannya dulu. Jadi seperti apa sih lingkup dan tujuan dari jalan perkotaan? Nah, kita tahu dulu definisinya jalan perkotaan. Jalan perkotaan itu jalan yang kayak gimana? Nah, kalau kita merujuk ke MKJI, maka dikatakan bahwa jalan perkotaan itu adalah jalan yang mempunyai pengembangan secara permanen dan menerus minimum pada salah satu sisinya. Atau jalan di dekat pusat perkotaan dengan jumlah penduduknya lebih besar dari 100.000 orang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada indikasi lain, yaitu karakteristik arus lalu lintas puncak pagi dan sore itu didominasi oleh kendaraan pribadi dan sepeda motor, serta peningkatan arus yang cukup pada jam puncak. Jadi jam puncak itu adalah di mana kondisi jalan itu sudah penuh, sudah jenuh dengan arus lalu lintas. Nah, salah satu karakteristik dari jalan perkotaan, kalau jam puncak pagi dan sorenya itu didominasi oleh kendaraan pribadi atau sepeda motor. Nah, kemudian yang ketiga, lingkup dari jalan perkotaan itu apa sih jalan perkotaan itu? Nah, kita lihat dari tipenya juga, tipe jalan perkotaan. Nah, tipe jalan perkotaan itu ada beberapa. Ada yang 2/2 UD, ada 4/2 UD, ada 4/2D, 6/2D, dan jalan satu arah, yaitu 1 sampai 3/1. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan dulu kepada kalian, kan di pertemuan yang lalu sudah saya tanya, tuh kan? Kalian sudah pernah belajar tentang survei enggak? Ternyata jawabannya sudah. Nah, termasuk dengan, jadi kalau orang survei itu dia sudah tahu, sudah termasuk di dalamnya pengetahuan mengenai tipe jalan ini. Nah, yang saya mau tanya dulu, ini ada yang bisa menjelaskan enggak ke saya mengenai tipe jalan 2/2 UD? Itu kayak gimana tuh? Ada yang mau jadi volunteer untuk menjawab?
Berarti saya main tunjuk-tunjuk lagi ya, gitu ya. Jalan 2/2 udah, ada yang tahu? Arianti, Arianti ada? Ya, Bu. Arianti. Arianti, coba enggak? Kamu bisa ini enggak? Jelaskan ke saya dan teman-teman tentang apa itu jalan 2/2 UD. Ah, oke. Ya tahu, Bu. Gimana? Udah tahu? Saya, Bu. Oke, siapa? Silakan. Tidak tahu, Bu. Saya, Bu. Siapa tadi? Ya, Saya, Bu. silakan. Kalau saya, Bu, jalan 2/2 UD itu jalur yang yang 2 jalur tapi di tengahnya itu tidak ada pembatas, cuma ada marka jalan. Cuma ada marka jalan. Marka jalan. Itu yang garis Gitu ya. putus-putus atau garis lurus. Itu menurut saya, Bu. Oke. Sip. Jadi duanya itu apa dua? Kan begini. Duh, nggak mau jalan pennya, bentar ya. Pennya bermasalah ya. Sebentar. Bu. Area saya. Ya, silakan. Jalur U2 2/2 UD itu, Bu, 2 lajur 2 arah. Ya, betul. 2 lajur, 2 arah. Betul sekali, 2 lajur, 2 arah. Terus UD-nya itu adalah apa itu? Maksudnya. UD Terbagi, itu Bu. adalah ya, tak terbagi. Bahasa Inggris dari undivided ya. Tunggu dulu saya perbaiki dulu kok. Aduh. Ya, 2/2 UD artinya begini. Bentar. Nah ini. 2/2. Kelihatan ya di layar. Tulisan tangannya. Aduh, bentar ya. Kurang bagus kianunya Bella. Papanku. Nah. Maaf ya, saya setting dulu ini
Sorry, tunggu dulu. Oke. Nah, kayak gini. Jadi ada 2/2 D. Ada 2/2 UD. Ada 4/2 D. Tadi ada berapa lagi tuh? Kita lihat. Ada yang 4/2 D. Ya. Ada yang 4/2 D. Jadi definisi dari 2/2 ini itu adalah lajur. Yang ini adalah arah. Kalau di jalan kayak gini ya, misalnya ini ada jalan. Nah, lajur itu yang ini. Lajur itu yang ini ya. Misalnya ini ada marka. Lajur itu yang ini nih. Ini lajur namanya. Lajur. Kalau arah nih. Kalau arah yang ini. Terus sekali tadi yang menjawab, terima kasih. Nih. Jadi ini artinya dia 3 lajur. Arahnya ada berapa? Ada 2. Yang ke utara, misalnya ini utara, ini selatan. Dan yang ke selatan. Kalau gini berarti 3/2. Nah, lihat lagi ininya, pemisahnya. Apakah dia marka atau berupa median. Kalau dia median, kayak gini berarti dia D. Tapi kalau pemisahnya cuma marka saja, marka yang gini ya, berarti dia 3/2 UD. Itu. Berarti 2 ini menandakan lajur, dan yang 2 setelahnya itu adalah arah. Itu juga yang 2/2 UD. Kalau ini berarti dia tidak ada median. Itu ya, tidak ada median. Kemudian yang ini 4 lajur dan 2 arah ya. Ini juga 4 lajur, 2 arah dan UD. Nah, sekarang saya mau tanya, jalan yang di depannya Unibos, itu dia tipenya apa? Kira-kira. 2/UD, Bu. 2, 2/2 UD. 2/2 UD. D, Bu. Betulkah? D. D ya. Iya, Bu. Berarti 2. Coba bisa jelaskan 2/2 D maksudnya? Karena itu tadi, Bu, yang kita bilang markanya. 2 Sama- lajur. Gitu. Iya, Bu. Gimana? Kan di depan itu, Bu, bisa sampai mobilnya 2, Bu. Maksudnya satu lajur itu bisa, kapasitas mobilnya bisa dua, Bu, bersamaan. Satu lajur. 2 kendaraan begitu. Coba kita lihat. Bentar ya. Saya, Bu. Kita coba. Iya, silakan. Kalau saya, Bu, itu yang depan kampus itu 4 lajur 2 arah terbagi. 4 lajur 2 arah terbagi. 4 lajur 2 arah terbagi. Oke, disimpan. Tadi panca 2 lajur 2 arah terbagi ya. Nah, kita Iya, Bu. simpan. Simpan dulu, coba kita lihat di sini. Ada ya Google Earth-nya. Saya coba cari di Google Maps, nggak ada juga. Nah, sekarang siapa yang ada di kampus? Andi Aci, Bu. Siapa yang ada di kampus? Andi Aci, Bu. Andi Hairul Di Tasbih. parkiran ke, Bu. Parkiran mobil ke, Bu, Andi Aceh. Nah, Hairil, coba kamu
jalan ke depan kampus, kita buktikan langsung on the spot. Biar dia yang jawab. Coba Kira Hairil, kamu ke depan, kamu lihat kondisi di sana Ada itu juga di berapa depan kamu. kira-kira tipe jalannya. Kamu yang saya suruh Hairil, kenapa kamu tunjuk orang? Coba Mi. Aduh, Lari. Ya, sambil menunggu Hairil kita lanjut ya. Nanti Hairil kalau sudah oke, langsung saja open mic ya. Kita lanjut dulu. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada tipe jalan perkotaan bermacam-macam tuh. Nah, sekarang ini jadi yang menandakan bahwa dia jalan perkotaan, selain kita lihat jumlah penduduk yang ada di jaringan jalan kota tersebut, kemudian kita lihat pengembangan sisi-sisi jalan, banyak atau tidak perkembangan yang ada di sisi kanan kiri jalan, dan selain itu lihat isi jalan kendaraan yang ada di jam puncaknya, baik jam puncak pagi maupun jam puncak sore. Anu, Duina. Bapaknya Dwi. Oke, kita lanjut sambil menunggu Hairil. Nah, sekarang penggunaannya. Jadi tipe jalan itu tidak harus berkaitan dengan sistem klasifikasi fungsi jalan nasional tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi dapat digunakan, jadi penggunaan jalan perkotaan itu bisa mempunyai alinyemen datar atau hampir datar, kemudian alinyemennya horizontal itu lurus atau hampir lurus, kemudian karakteristik yang hampir sama di sepanjang jalan, maksudnya kondisi lalu lintasnya, dominasi kendaraannya apa, nah itu yang menandakan bahwa dia adalah tipe jalan nasional, jalan perkotaan. Oke, ada Mi Hairil. Bentar, mana kamu Hairil? Kita pin dulu dia. Itu ada pada pambu. Oke, langsung kita lihat siaran langsungnya Hairil. Nah, coba. 3 lajur, Bu. 3 lajur, lajur. 2 arah. 6 lajur, 3, Oke, sip. 6 lajur, 2 arah. Terbagi. 6 lajur. 6 lajur apa 3 lajur? 6. Sebelah juga, Bu. Jadi 6 kendaraan yang bisa lewat di sebelah sini. 3, Bu. 3, Bu. 6 atau 3? Sampai bagaimana Panca? Panca. Iya Bu, 3. Berapa? 3 toh? Nah, Iya, Bu. siapa tadi lagi jawab? Farhan. Saya Bu 2. Pasti Empat Tiga, lajur, Farhan. 2 arah terbagi. Sudah, Mi, ada Mi jawabannya. Berarti kamu tidak menyimak ini. Hairil setengah mati ke jalan. Jawabannya adalah 3/2. D atau UD, Reski? Mana Reski? Reski Amalia. 3/2 apa? D atau UD? Kiki. Ini Kiki toh. Apa kata 3/2 UD atau 3/2 D? Tadi Hairil sudah kasih lihat. 3/2 D? 3/2 D ya. Kenapa? Karena ada mediannya. Bisa kita terobos. Makanya tipenya adalah 3/2 D. Oke, thank you. Terima kasih Hairil. Kita lanjut ya. Kita remove dulu dia dari layar. Baik, nggak mau remove. Bentar, kita lanjut lagi. Mana namanya Rizky Amalia? Oh, ini ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya cepat saja. Ini adalah segmen jalan. Ini sebenarnya teori-teori ini bisa kalian baca di MKJI karena ini semua bahannya MKJI yang saya masukkan ke sini. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Saya cepat saja untuk pengertiannya. Nah, jaringan jalan atau koridor itu dibagi dalam beberapa komponen. Jadi ada namanya segmen jalan, ada simpang bersinyal, simpang tidak bersinyal, dan bagian jalinan. Nah, analisis masing-masing ini itu biasanya digabung untuk memperoleh kapasitas dan kinerja sistem secara menyeluruh. Jadi misalnya kita segmen jalannya apa? Misalnya ya, kita ambil di sini segmen jalan Urip. Nah, Urip Sumoharjo. Nah, menurut
Kalau menurut kalian Urip Sumoharjo itu mulai dari mana sampai di mana? Ada yang bisa jawab? Itu namanya segmen jalan ya. Urip Sumoharjo itu mulai dari jalan mana sampai jalan mana kira-kira? Ada yang bisa? Dari ujung Nyal Markas, Bu, Sampai ke sampai ke lampu merah yang ke Mtos, Bu. lampu merah Mtos Panaikang toh? Iya, Bu. Benar ya? Nah, betul. Berarti Mtos Panaikang itu namanya segmen jalan. Tapi ternyata karena Jalan Urip itu mulai dari depannya Almarkas sampai di Simpang Panaikang, berarti kita bisa menjumpai beberapa simpang bersinyal maupun simpang tak bersinyal kan? Iya. Nah, coba misalnya simpang yang bersinyal itu ada di mana? Kalau Jalan Urip itu. Saya tanya ini dulu. Dandi ada enggak? Dandi enggak ada. Berarti Alfa ya. Iya, Bu. Ada. Ada, Dandi, Bu. kalau di apa namanya? Di Jalan Urip, simpang bersinyal itu ada di mana kalau di Jalan Urip? Halo Dandi, Iya, Bu. simpang bersinyal di Jalan Urip itu dia ada di mana? Kamu coba gambarkan Di lokasinya. flyover, Bu, kayaknya. Flyover, betul. Jadi simpang bersinyal ada di flyover. Ada lagi enggak selain di flyover? Ada kira-kira? Saya tanya ini dulu. Ainun Nabila ada enggak? Hadir, Ibu. Nah, Ainun, itu simpang bersinyal selain di Urip, sepanjang Urip Sumoharjo ada lagi enggak? Mungkin masuk veteran, Bu. Veteran? Veteran yang mana? Bentar ya. Veteran yang mana, Ainun? Ada enggak? Oh, terpos. Veteran yang mana ya? Atau Bentar anu ya. nih, Bu, yang Pertamina, Bu. Pertamina mana? Pertamina mana ya? Pertamina mana ya? Coba ya, kita buka ini, saya buka Google Earth. Kelihatan enggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan, Mi? Share screen kok. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Apa Kelihatan, yang Bu. kelihatan? Google tuh, Google Maps, Google Earth. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Mana Almarkas? Kelihatan gitu, share screen ku anak-anak. Iya, Bu. Kelihatan, Iya, Bu. Bu. Oke. Nah, ini Jalan Masjid Raya. Urip tuh mulai dari sini kayaknya nih. Ini ya. Jadi ini ada perempatan. Tapi ternyata dia perempatannya ini. Jadi ini kita tidak masukkan ke dalam mana? Ke dalam analisa karena dia Urip tuh mulai dari sini. Oh, masuk berarti. Yang di Pontiku tuh. Ini ya. Pontiku ini. Pontiku Macini Sawah. Tapi dia bukan simpang.
ya, karena dia terpisah, jadi dia bukan simpang. Kalau ini namanya jalan bukaan. Jadi bukaan, kalau kita masuk ke kelas jalan, ini namanya jalan kolektor, ya, jalan kolektor. Nah itu saya mau kasih tugas juga, nanti kalian cari, bentar ya, saya chat memang di kolom chat. Nah ini kalian cari dulu kelas dan fungsi jalan, supaya kalian tahu selain tipe, ya, selain tipe, kalian harus tahu kelas dan fungsi jalan, yang mana yang dimaksud jalan arteri, yang mana yang dinamakan jalan kolektor, terus apa ciri-cirinya. Kayak gini toh. Jadi jenisnya apa? Misalnya jalan Pontiku ini dia masuk kelas jalan apa? Kemudian bagaimana fungsinya dia sebagai apa dan kelas jalannya apa. Begitu juga dengan jalan urip, kayak gitu ya. Supaya kalian paham dulu tentang kelas-kelas jalan. Nah, kita kembali lagi ke materi tentang kapasitas jalan. Coba kita cari yang simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal. Itu tadi ya, ada di jalan flyover tadi. Nah, flyover itu dia tipenya adalah simpang yang bersinyal. Gitu ya. Oh, ini ada. Biasanya ini juga dianalisis ya. Dianalisis. Bentar. Tapi kalau bukaan dia jarang yang dianalisis kalau untuk kapasitas. Jadi yang dianalisis hanya adalah simpang, baik simpang bersinyal maupun simpang yang tidak bersinyal. Nah, coba kita lihat di sini flyover, berarti satu ya, satu simpang bersinyal. Kemudian kita coba ke sini, nah, sudah tidak ada lagi karena yang lain ini adalah punya median, itu ya, punya median sehingga dia tidak bisa di apa namanya? Ini juga, ini satu nih. Nah, ini pertigaan sebenarnya. Tapi biasanya karena di sini ada banyak konflik lalu lintas yang terjadi. Ini jalan apa ya? Oh, ini jalan apa namanya nih? Racing center ya. Depannya nih Pak itu. Jalan ke Depannya nih Pak. Bukan, racing ini. Nih Pak itu yang sini nih. Ini nih Pak nih. Ini nih Pak toh? Iya. Ini nih Pak. Nah, ini racing. Nih Bu, ada cocok nih Bu. unit traktor. Racing toh. Nah, biasanya selain simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal, kalau ada juga begini, ini juga dianalisis. Nah, ini juga biasa diangkat menjadi judul skripsi. Kenapa? Karena di sini ada banyak konflik lalu lintas. Selain gerakan belok kiri dari kaki simpangnya ini jalan apa namanya, jalan racing, kan ada gerakan membelok dari arah Makassar Maros toh. Nah, ini ada yang ke sini kan belok ke kiri. Ini kursorku goyang-goyang, kelihatan enggak ya? Goyang Ji Bu. Iya Bu, goyang dulu. Goyang Ji. Ya. Jadi banyak konflik lalu lintas terjadi di sini. Jadi ada yang belok kiri ke sini berkonflik dengan yang lurus, itu namanya konfliknya adalah merging ya. Kemudian ada yang belok ke sini, itu merging juga dengan di sini. Kemudian ada crossing itu yang mana? Crossing itu artinya dia berpotongan ya, crossing. Jadi crossing itu kendaraan yang belok masuk ke racing, itu bisa terjadi crossing dengan kendaraan yang arah Maros Makassar. Nah, ada titik konflik di situ. Itu namanya crossing. Nah, itu biasanya juga dianalisis bagaimana kondisi yang ada di situ. Berapa titik konflik, kemudian bagaimana kinerjanya. Kinerja simpang, biasanya dia masuknya ke analisis kinerja simpang. Kemudian kita terus lagi ke sana, ini kalau ada bukaan di sini juga kita bisa analisis. Nah, kalau selain itu berarti dia masuk ke analisis jalannya, gitu ya. Nah, kayak gitu. Sampai sini kalian mengerti enggak ya? Tangkap apa yang saya bilang. Kalau enggak jelas, bilang enggak jelas. Nah, ini flyover, ya. Kemudian simpang yang tidak bersinyal ini tidak ada kayaknya ya tadi. Yang ada tadi pertigaan. Kalau pertigaan itu dia hanya masuk ke analisis ruas jalan saja, gitu ya. Kalau ke pertigaan. Kemudian ini bagian jalinan ini masuknya di simpang tadi. Kalau ada simpang bersinyal maupun simpang tidak bersinyal,
Ada namanya analisis bagian jalinan. Nah, jadi kalau kita mau tahu kapasitas ruas jalannya, kapasitas jalannya urip, nah ini semua yang digabung, ada segmen jalannya. Jadi misalnya kan jalan urip tadi dari sana ke sana itu berapa kapasitas jalannya sendiri, kemudian kalau ada simpangnya kita analisis juga simpangnya, pun dengan tidak bersinyal dan bagian jalinan. Nah itu semua yang kita satukan sehingga kita bisa tahu kinerjanya jalan urip. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kita melihat kinerjanya jalan urip, lihat kapasitas segmen, kapasitas ruas jalannya sendiri, jalan lurusnya, kemudian yang simpangnya bagaimana kondisi dan yang lain-lain seperti itu. Jadi itulah yang menandakan, yang bisa kita ukur mengenai bagaimana sebenarnya kinerjanya jalan urip. Nah, kita lihat dari tinjauan-tinjauan itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, jika analisa jaringan diperlukan, prosedur perhitungan segmen jalan dihitung dengan beberapa cara. Jadi yang pertama adalah hitung waktu tempuh. Nah, kalian sudah hitung ini tahu kemarin. Kalian sudah tahu waktu tempuh. Iya, Bu. Halo? Ibu. Nah, sip. Betul, berarti oke. Ini oke ya. Berarti hitung waktu tempuh dengan prosedur segmen jalan perkotaan seolah-olah tidak ada gangguan dari persimpangan untuk daerah jalinan. Kemudian yang kedua, untuk setiap simpang atau daerah jalinan utama pada jaringan dihitung tundaannya. Jadi di simpang itu, kalau kalian lewat di simpang jalan, itu kan apalagi kalau dia simpangnya bersinyal, itu kan kita mengalami perlambatan toh utamanya pada saat lampu merah. Ya. Nah, itu yang namanya tundaan. Jadi berapakah tundaan perjalanan yang terjadi ketika berada di simpang. Nah, itu masuk di analisis di simpang. Jadi kita bisa hitung tundaan yang terjadi ketika kita memasuki daerah persimpangan. Kemudian yang ketiga, tambahkan tundaan simpang atau jalinan ke waktu tempuh tak terganggu. Ini teknis ya. Kemudian yang terakhir, berapa kecepatan rata-rata, yaitu kecepatan yang merupakan rasio atau hasil bagi antara jarak keseluruhan dengan waktu tempuh. Kalau ini kalian sudah tahu, toh kalian sudah kerjakan. Nah, sekarang karakteristik jalan. Karakteristik jalan itu kita bisa kenali dari yang pertama, geometriknya. Geometrik itu kondisi jalannya. Kalian sudah belajar tentang geometrik jalan kan? Apa saja yang menjadi parameter dari geometrik jalan? Ada yang bisa jawab? Parameter dari geometrik jalan? Kalau kita ngomongin geometrik, berarti ada beberapa faktor yang harus kita tahu dari geometrik itu. Nah, coba Wahyu Purnama. Reski Wahyu Iya, Bu. Purnama ada nggak? Nah, Reski, kalau kita bicara geometrik jalan, apa yang ada di kepalamu? Reski Wahyu Purnama. Kalau kita bicara geometrik, berarti kita akan berbicara tentang Dataran. Saya, Bu. dulu. Farhan, sabar. Saya tanya Reski dulu. Gimana Reski? Bu, suatu penampakan jalan Bu yang secara fisik, menggambarkan secara fisik. Menggambarkan secara fisik. Apanya yang secara Iya. fisik? Ukurannya apa kalau kita mau tahu, kalau kita bicara tentang geometrik? Iya Bu, ukurannya. Ukurannya. Terus, apa lagi? Ukuran. Any else? Ada lagi? Cukup. Iya Bu. Nah, kalau Febrianti Fadila. Febri, Iya Bu. bagaimana itu geometrik jalan, Febri?
Sudah nih kalian belajar toh? Sudah nih belajar geometrik jalan toh? Iya, Bu. Dapat apa geometrikmu? Lupa, Bu. Nilainya? Apa selain ukuran? Perancangan. Sam- Tidak tepat? Yang lain? Tidak boleh sama. Tadi ukuran kan Reski sudah bilang. Kalau kapasitas, Bu. Kapasitas tuh enggak masuk di geometrik dia. Oh, iya, Bu. Saya, Bu, Oke, lanjut. Thank you, Febri. Ya, Wahyu, gimana? volume kendaraan, Bu, atau kapasitas jalan dan tiket pelayanannya, Bu. No. Kalau kalian bicara tentang kapasitas jalan, volume dan lain-lain, itu maksudnya ke lalu lintas. Ya, jadi bedakan ke itu. Kalau kita bicara kapasitas, volume, itu maksudnya ke lalu lintas. Kalau geometrik berhubungan dengan tadi, betul, Febri bilang sama Reski bilang, ukuran. Ukuran, tapi ukuran apa saja? Siapa tadi yang mau menjawab? Silahkan. Bu, Hmm. geometri jalan itu Bu, tipe jalan sama lebar jalur. Lebar jalur, oke. Salah satunya itu. Yang lain? Kalau jenis perkerasan jalan, Bu? Enggak. Jadi geometrik sendiri, struktur perkerasan sendiri, lalu lintas sendiri. Jadi kayak gitu ya, transportasi itu. Jadi kalau kita bicara tadi yang Wahyu bilang, itu larinya ke lalu lintas, sistem, kapasitas, kinerja, jumlah kendaraan, dan lain-lain, itu maksudnya ke sistem transportasi, bukan sistem lalu lintas, maksudnya ke sistem. Kalau tadi struktur itu perkerasan. Kalau struktur yang terjadi begini, transportasi, kalau kita bicara struktur berarti kita bicara perkerasan. Transportasi kita bicara sistem lalu lintas, maksudnya ke tadi kinerja jalan, kapasitas, derajat kejenuhan dan lain-lain. Sekarang saya mau tahu transportasi dari sisi geometrik itu kira-kira apa? Ini saya coba jelaskan pakai bagan dulu ya. Ini saya coba jelaskan pakai bagan. Wait a minute. Kalian harus tahu bedakan itu. Kayak gini. Tadi pulpennya. Jadi kalau kita bicara tentang transportasi, ada beberapa ini. Ada beberapa bicara transportasi itu ada beberapa bidang yang ada dalamnya, bukan bidang sih pokok bahasan itu ya. Yang pertama, kalau kita bicara tentang yang namanya sistem lalu lintas. Sistem lalu lintas itu yang tadi Wahyu bilang, kapasitas, jumlah kendaraan. Sorry Nat, ini soalnya saya pakai lari-larian. Jumlah kendaraan, kemudian derajat kejenuhan, DS, gitu ya, kecepatan dan lain-lain. Meskipun ada beberapa yang melingkupi juga sih sebenarnya. Coba saya jelaskan dulu. Ini sistem lalu lintas, kemudian tadi berbicara struktur ya, struktur perkerasan. Nah, itu tadi. Kalau struktur perkerasan berarti kita akan berbicara mengenai struktur jalan kayak apa, misalnya LPA, LPB gitu-gitu ya. Lapis aspal, ACWC, ACBC. ACBC. Nah, betul. Terus apalagi yang rigid pavement. Terus yang satunya kita bicara geometrik. Kalau geometrik itu bahas tentang apa? Tadi ukuran jalan ya, lebar jalur lalu lintas. Lebar, aduh. Sorry, nah ini lari-lari namanya. Lebar jalur lalu lintas. Terus, ada yang ingat lengkung apa gitu? Ada enggak? Ini saya sudah kasih clue ini, lengkung. Alinyeman, Bu. Oke.
Betul. Ingat, ada berapa alinya, men? 2, Bu. Apa itu? 1. Horizontal sama vertikal. Betul, horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu yang bagaimana? Kalau di jalanan itu yang kalau orang bilang alignment horizontal itu berarti kondisi kayak gimana itu kalau di jalanan kalau alignment horizontal? Kalau horizontal itu dia atas bawah atau kiri kanan? Kiri kanan, Bu. Yang tikungan-tikungan. Horizontal. Nah, horizontal tuh betul. Jadi dia tikungan. Toh, kalau begini kalian mengerti nih. Tikungan itu ada berapa tipe? Ini geometrik ini geometrik. Mata kuliahnya mata kuliah sendiri dia ini. Mata kuliahnya Pak Rahim yang dibawakan sama Bapak ini. Ayo. Tipe tikungan tuh ada berapa? Kalian harus tahu ini, mengerti ini. Jangan asal ini aja. Maksudnya kalian harus pahami gitu. Nurul, ada enggak Nurul? Nurul Rahma. Ya, Bu. Ada berapa jenis tikungan, Nurul? Nurul, bisa enggak? Kamu tahu enggak ada berapa jenis tikungan? 2, Bu. Apa itu? Tikungan apa sih? Nggak tahu namanya, Bu. Caranya kau sudah ambil geometri, kau enggak tahu namanya? Ana Juniarti. Iya, Bu. Jenis tikungan Ana. Pas. Ada 3 jenis, Bu. Oke. Apa itu? Full circle, spiral circle, dan full spiral. No, enggak ada full spiral. Adakah full spiral? Ada ya? Full spiral, circle spiral dengan saya jadi lupa juga. Satu lagi. Full spiral, enggak ada kayaknya full spiral. Apa? Spiral. Nah, spiral. Betul, enggak ada full spiral ya. Ana, masih ada Ana di situ? Spiral. Gitu ya. Kalau alignment vertikal, berarti kita bicara tentang Yuda Wirasakti ada enggak? Ibu. Kalau kita bicara alignment vertikal, berarti kita bicara tentang apa yang dibahas kalau alignment vertikal? Sarwin?
Perpotongan bidang, Bu. Belum tepat. Sarwin? Pendakian atau penurunan, Bu? Ya, betul. Tanjakan dan apa tadi? Turunan. Turunan. Tanjakan dan turunan. Itu kalau alignment vertikal. Ya, kalau geometrik kita bicara tentang ukuran jalan, alignment horizontal, alignment vertikal, kemudian ada lagi beberapa jenis tikungan itu sudah masuk di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian harus paham dulu ini skemanya kayak gini. Nah, apa saja data yang dibutuhkan di sini? Nah, itu yang harus kalian tahu. Nah, yang paling umum itu adalah data volume lalu lintas. Jadi untuk volume lalu lintas itu dipakai di semua aspek ini, baik di sistem lalu lintas, baik di struktur perkerasan maupun di geometrik jalan. Nah, ini volume lalu lintas ini yang penting karena dia dipakai di sini. Kalau dipakai di sini, dia keluarannya tadi yang pernah saya bilang kendaraan itu di konversi menjadi satuan EMP, ekivalensi mobil penumpang. Kalau volume lalu lintas di struktur, ya, itu namanya masuknya ke MST, muatan kenapa saya lupa? Muatan sumbu T-nya saya lupa. MST ya. Jadi begitu. Jadi dia larinya ke situ. Jadi kalau misalnya berapa jumlah lalu lintas muatan sumbu terberat. Misalnya ada 1.000 jumlah kendaraan yang lewat jalan Urip. Nah, kalau kita mau hitung struktur perkerasan, berarti kita larikan dia ke satuannya MST. Ada proses perhitungannya. Kalian pasti sudah lewati ini karena sudah dihitung ini. Sudah ambil mata kuliah struktur perkerasan toh? Materinya sudah pernah dipelajari toh? Sudah atau belum? Mana Dirman? Dirman Syah. Oh, Dirman. Ya, Bu. Apa minta itu pertanyaanku Dirman? Saya lupa nih. Apa ya pertanyaanku itu? Wahyu. Struktur perkerasan. Oh iya, struktur perkerasan. Apa itu? Saya lupa nih. Karena dia terlalu lama dia respon. Pertanyaanku itu. Muatan sumbu terberat jadi volume lalu lintas. Oh, sudah mau belajar struktur perkerasan toh, Dirman? Iya, Bu. Belajar. Untuk menghitung berapakah jumlah kendaraan yang ada di jalan tersebut, itu dilarikan ke satuannya MST, muatan sumbu terberat. Dari situ kan bisa ditentukan berapa tebal perkerasan toh? Iya. Ada berapa jenis perkerasan, Dirman? Jenis perkerasan ada berapa tipenya? Kalau bisa jawab. Ivan. Perkerasan lentur dan kaku, Bu. Mantap. Itu ya. Jadi tipe perkerasan ada dua. Ada flexible pavement dengan ada rigid pavement. Dua-duanya ini kalau masuk ke perhitungan struktur, kita mau tahu berapa tebalnya. Nah, tebalnya itu salah satu parameternya adalah dari jumlah kendaraan yang lewat di perkerasan itu. Itu volume lalu lintas kalau untuk struktur. Kalau untuk geometrik, berapa jumlah kendaraan yang lewat di jalan itu. Kita mau tentukan apanya? Kita mau tentukan yang namanya kanan kirinya, belok kanan kirinya, kayak gitu ya. Kemudian tanjakan dan turunannya, kayak gitu-gitu. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Kenapa jadi kemana-mana ya pembahasannya? Aduh. Enggak, supaya kalian bisa bedakan begitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi, nih kalau kita bicara mengenai geometrik, maka kita bicara yang namanya lebar jalur lalu lintas, karakteristik bahu,
ya, kemudian median, ada lengkung vertikal dan lengkung horizontal serta jarak pandang. Nah, sekarang saya cepat saja ke yang namanya ini, definisi dan istilah. Ini yang harus kalian pahami juga. Jadi untuk kapasitas ya, biasanya dilambangkan kapasitas itu adalah ini ya, hasil bagi antara apa namanya, jumlah kendaraan per jam gitu ya. Nah, biasanya ini dilambangkan, dinotasikan dengan C. Jadi arus lalu lintas maksimum yang bisa dipertahankan sepanjang potongan jalan dalam kondisi tertentu. Kemudian istilah yang kedua ada yang namanya derajat kejenuhan atau DS. Nah, DS biasanya kalau bahasa Inggrisnya ini dia bentar. DOS, degree of saturation, ya, atau DS. Nah, ini sudah betul derajat kejenuhan. Nah, rasio arus terhadap kapasitas berarti berapa jumlah arus terhadap kapasitas jalan. Tentu saja untuk mengetahui DS kita harus hitung dulu kapasitasnya. Kemudian ada yang namanya WC. WC ini adalah lebar jalur. Jadi lebar jalur jalan yang digunakan untuk lalu lintas, tidak termasuk bahu, itu ya. Kemudian ada lebar bahu jalan itu adalah lajur di samping jalur jalan, itu namanya bahu, berapa lebarnya. Kemudian ada jarak penghalang curb, jadi jarak curb ke penghalang di trotoar, misalnya pohon atau tiang lampu. Kalian tahu apa yang namanya curb? Curb itu yang ini. Curb itu ada itu yang biasa di bawahnya trotoar. Bentar ya, ini. Kalau ini potongan melintang jalan, ya. Ini bahu, kemudian ini perkerasannya. Nah, ini di drainase biasanya kalau jalan kota biasanya kan drainasenya tertutup. Ya. Kemudian di sini ada trotoar kan, setelah bahu jalan ini ada trotoar. Curb itu yang ini. Nih, curb. Nah, blok beton yang ada di pinggir trotoar, pinggir bahu. Nah, tadi jarak penghalang itu misalnya ini curb, berapa jaraknya ke misalnya pagar, atau ada pohon, atau ada rumah, ini namanya W, apa tadi itu? Bentar ya. Nah, ini W, ini. WK gitu ya, jarak antar curb ke penghalang yang terdekat, namanya WK. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Q, itu biasanya merupakan traffic flow. Traffic flow itu artinya jumlah kendaraan bermotor yang melalui suatu titik pada jalan per satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam, ya, atau biasa juga disebut dengan annual daily traffic, ya, ADT. Kalau di bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan LHRT, lalu lintas harian rata-rata tahunan. Oke, sekarang ini kita masuk ke jumlah lajur jalan perkotaan. Nah, biasanya di jalur perkotaan itu lebar jalur efektifnya antara 5 sampai 10,5. Biasanya ada jumlah lajurnya ada 2 dan ada yang 4. Nah, tadi Urip dia jadi 3 ya. Tadi ya, 3 entah berapa ininya, berapa lebarnya kita belum tahu persisnya. Kemudian ukuran kota untuk jalan perkotaan, jadi di sini kita mengacu ke sini ada berapakah untuk menentukan kelas ukuran kota. Jadi misalnya dia kotanya kecilkah, sangat kecilkah atau besar, kita lihat dari jumlah penduduknya. Jadi misalnya kota Makassar, kalau kita mau analisis kapasitasnya Jalan Urip, kita lihat kota Makassar berapa jumlah penduduknya, berapa juta penduduk. Nah, ternyata lebih dari 3, berarti dia masuk kelas kota yang sangat besar. Kemudian kelas hambatan samping. Nah, kelas hambatan samping ini kita bisa tentukan dia kelasnya, apakah dia sangat rendah sampai ke sangat tinggi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat dari jumlah kejadian per 200 meter per jam yang ada di dua sisi. Jadi misalnya ada 300 hambatan yang terjadi di antara dua sisi di Jalan Urip. Berarti kalau dia 300 berarti masuk ke kelas hambatan samping yang sedang. Nah, untuk mengidentifikasi dia masuk ke kelas mana, selain dari jumlah berbobot kejadian,
kita juga bisa identifikasi dari kondisi yang ada di jalan tersebut. Jadi dia sangat rendah karena di sekitarnya adalah daerah pemukiman dan jalan sampingnya tersedia. Atau dia rendah dan ada pemukiman tapi ada beberapa angkutan umum. Kalau dia sedang, kondisinya adalah di daerah industri dan beberapa toko di sisi jalan. Kalau dia sangat tinggi, biasanya daerah komersil dan aktivitas sisi jalan yang sangat tinggi. Kemudian yang kalau kelasnya sangat tinggi, maka dia daerah komersial, kemudian ada aktivitas pasar di sisi jalan. Dari sini kita bisa identifikasi jalan urip itu masuk kelas hambatan samping mana. Jadi kita bisa kalau kita mau tahu dia kelasnya di mana, di SFC-nya nih ya, kelas hambatan samping masuk di mana, kita bisa identifikasi dari kondisi khususnya. Jadi kita bisa lihat pilih dia dari jenis ini atau kita bisa hitung dari jumlah kejadian yang ada di sini. Nah, jumlah ini nanti ada perhitungannya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ini saya cepat saja, langsung masuk ke sini. Nah, ini. Nah, untuk menghitung kapasitas jalan yang ada di urip, kita langsung saja ya ambil contoh kasus jalan urip supaya lebih gampang untuk dianalisis. Nah, variabelnya adalah kita harus tahu arus dan komposisi lalu lintas. Jadi berapa nilai arus lalu lintas atau nilai Q-nya itu adalah mencerminkan komposisi lalu lintas dalam satuan mobil penumpang. Nah, pengaruh kendaraan tidak bermotor itu dimasukkan sebagai kejadian terpisah dalam faktor penyesuaian hambatan samping. Jadi misalnya ada sepeda atau ada penjual makanan yang gerobak-gerobak itu, penjual siomay itu biasa depan kampus, itu masukkan ke kelas hambatan samping. Kita masukkan dia di hambatan samping. Kemudian ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kecepatan arus bebas ya. VF. Nah, VF ini ada rumusnya, jadi VFO ditambah VFWF, VF, PW, kemudian ada safety factor, kemudian ada kelas hambatan samping. Kemudian masuk ke yang namanya rumus kapasitas. Jadi rumus kapasitas itu ada beberapa faktor penyesuaian yang harus kita hitung. Yang pertama adalah kapasitas dasar. Kapasitas dasar ini adalah kapasitas yang ada di jalan urip. Jadi misalnya begini, jalan urip itu mestinya kapasitas dasarnya yang bisa dia tampung itu berapa? Itu namanya kapasitas dasar. Kemudian ini adalah faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, berapa lebar jalur yang dilalui lalu lintas. Kemudian ini apa namanya? FCSP ini adalah faktor pemisah arah. Pemisah arah itu begini. Jadi jalan urip kan itu ada dua arah, yang ke Makassar dan yang ke Maros. Dalam satu waktu, misalnya kita ambil di jam 2, ya jam 2, dari jam 2 sampai jam 2.15, itu kan ada kendaraan yang lewat ke Maros dan ke Makassar. Pas di samping Unibos, berapakah kondisi, berapa persen kondisi lalu lintas yang ke Maros dan ke Makassar di jam yang sama? Kita bisa lihat mana yang lebih banyak itu. Apakah kendaraan yang ke Maros atau yang ke Makassar di jam 2 sampai jam 2.15. Nah, itu contohnya kayak gitu ya. Kemudian ada faktor ukuran kota dan faktor hambatan samping. Kemudian setelah itu, setelah kita hitung kapasitas, kita bisa tahu derajat kejenuhannya. Derajat kejenuhan itu adalah hasil bagi antara jumlah arus yang terjadi sekarang di jalan urip dengan jumlah kapasitas yang sudah kita hitung ini tadi. Nah, jadi intinya DS itu adalah hasil bagi kondisi aktual dengan standar. Itu adalah derajat kejenuhan. Kemudian ada kita bisa hitung kecepatan. F sama dengan L per TT. Nah, kemudian saya lanjut lagi masuk ke ini. Kita nggak usah bahas yang ini dulu ya. Soalnya kita mau langsung ke praktek untuk menghitung yang namanya kapasitas jalan kota, yaitu kita ambil studi kasus tuh di jalan urip saja ya. Nah, ini ukuran kota, ini tadi sudah. Kemudian ini adalah nilai ekivalen mobil penumpang untuk jalan perkotaan yang terbagi dan dua arah. Kita coba cari yang dua arah, nggak ada. Ini contohnya adalah jalan terbagi dan satu arah. Kalau kita kan tadi jalannya adalah terbagi dan dua arah toh. Nah, ini ada faktor EMP-nya.
EMP ini adalah kendaraan bermotor. Kalau dia nih 2 lajur, kita ambil yang enam lajur terbagi ini ya. Nah, kita ambil yang 6 lajur. Sorry, jadi yang tadi itu bukan 3 lajur 2 arah tapi 6 lajur karena 2 arah terus 1 arah itu ada 3 lajur kan? Berarti kalau 2 arah 6 lajur. Nah, ini 6 lajur. Jadi kita ambil faktor penyesuaian yang ini 6 lajur 2 arah. Untuk faktor kendaraan bermotornya itu adalah 1,2. Kalau tidak bermotor 1,25. Kemudian ini adalah kelas hambatan samping untuk jalan perkotaan, masuk kemana dia, kemudian ada faktor kecepatan arus bebas, ya. Ini kemudian ada faktor kecepatan arus bebas untuk jalan perkotaan. Jadi untuk saya contohkan ya, untuk kecepatan arus bebas untuk kendaraan ringan, faktor pengaruh lebar jalur lalu lintas, kita lihat ambil ininya, ambil tipe jalannya, jenis jalannya apa, misalnya 4 lajur tak terbagi, kemudian berapa lebar jalur lalu lintas per lajur, jadi misalnya per lajurnya 3 meter gitu ya, maka faktornya adalah -4. Nah, kalau misalnya dia tipenya lain, misalnya 4 lajur terbagi atau jalan satu arah, berapa lebar per lajurnya, misalnya 3,5, maka faktor lebar jalur lalu lintasnya adalah 0. Kayak gitu caranya mengambil. Nah, kalau ini yang dengan bahu gitu ya. Kemudian ini kalau dia pakai curve, kemudian ini faktor penyesuaian arus bebas untuk ukuran kota. Nah, kapasitas itu ini. Jadi kapasitas itu adalah hasil kali antara kapasitas dasar, kemudian lebar jalur lalu lintas, pemisah arah, hambatan samping, dan ukuran kota. Sekarang tugasnya adalah kita ambil jalan urip. Toh, kita ambil jalan urip. Kalian identifikasi dulu ini. Kapasitas dasar, FCW, FCSP, FCSF, dan FCCS. Gitu ya. Ini kalau kalian mau tahu ini ada di MKJI, kalian baca untuk jalan perkotaan. Nah, jadi begini, kalian lihat kondisi jalan urip, kemudian kalian tentukan faktor-faktor ini. FCW-nya berapa, FCSP-nya berapa, FCSF-nya berapa, FCCS-nya berapa. Supaya kita bisa hitung kapasitasnya. Kalau derajat kejauhannya nanti kita survei kondisi lalu lintas di depan jalan urip. Sekarang kita kalian tentukan dulu ini. CO, FCW, FCSP, FCSF, dan FCCS. Khusus untuk jalan yang di depan kampus saja dulu ya. Jadi studi kasusnya adalah di depan Universitas Bosowa. Jadi mulai dari kalian identifikasi jalan faktor-faktor ini, mulai dari flyover sampai di jembatan samping kampus, yang antara jembatan Sungai Pampang. Ya, kenapa diambil dari situ ke situ? Karena nanti kita mau tahu berapa nanti faktor hambatan sampingnya. Hambatan samping itu kan ada banyak toh di depan situ. Nah, kalian identifikasi dia sebagai apa? Buatkan dia dalam bentuk untuk tugas perseorangannya adalah buat dalam bentuk makalah tulisan. Kemudian untuk tugas per kelompoknya yang tadi itu buatkan dalam PPT. Minggu depan kalian presentase per kelompok. Sampai sini jelas? Yang kelompok maksudnya bagaimana, Bu? Jadi tugasnya adalah tentukan tadi faktor-faktor untuk jalan urip dengan batasan antara flyover sampai dengan jembatan. Tugas perseorangannya adalah kalian buatkan dalam bentuk makalah atau tulisan gitu ya. Jadi kalian jelaskan, saya ambil faktor hambatan samping dari jalan urip karena ini nih. Jelaskan alasannya, masukkan tabelnya, kan tabelnya ada toh. Kalau kalian materinya ada di MKJI, kalian download so banyak. Jadi jelaskan alasannya, kemudian tampilkan tabelnya, kemudian lingkari nilai yang kalian ambil. Itu juga yang kalian masukkan ke PPT, tapi berkelompok. Nanti minggu depan kalian presentase masing-masing. Sampai sini jelas? Makalahnya, Bu, batasnya ada aja, Bu? Nggak ada aja. Nggak ada, Ji. Pokoknya selesaikan saja 4 faktor itu tadi.
Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Ada pertanyaan? Kelompoknya tetap di kemarin tuh, Bu, atau mau Ya. ganti? Enggak. Itu sudah paten nih per kelompoknya itu. Oke. Ada yang mau tanya. Jadi untuk Meet itu saya ambil nilainya sebagian dari presentasi minggu depan. Jadi minggu depan itu kan berapa PPT yang kalian buat kelompok? Baru 2, Bu. Minggu depan presentasikan dua-duanya. Oke. Bu, itu PowerPoint-nya, Bu. Presentasinya per orang atau bagaimana, Bu? Presentasinya per kelompok. Tapi ada juga tugas individualnya toh. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Oh iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Absen dulu di kolom chat. Formatnya seperti biasa. Nanti setelah Meet, kita coba survei Jalan Urip. Supaya kita bisa lihat berapa kapasitasnya. Nanti setelah itu, kita coba masuk ke materi perhitungan kapasitas kinerja simpang. Nanti kita survei lagi yang di flyover. Supaya untuk menghitung kapasitas simpangnya. Sekarang kita fokus ke ruas jalan dulu. Jadi ruasnya kita batasi, segmen jalannya adalah segmen jalan urip, tapi batasannya adalah flyover sampai jembatan. Itu untuk hitung kapasitas dan derajat kejenuhan arus jalan lurusnya dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, bertanya ya. Jangan tidak bertanya. Terus untuk materinya kalian download di MKJI. Nanti ini juga saya posting kok PPT-nya ke Google Classroom. Jadi nanti kalian ambil di MKJI. MKJI itu cari yang penjelasan tentang jalan perkotaan. Kayak gitu. Ini saya coba dulu buka di Google Classroom. Supaya saya tidak lupa. Bentar ya. Enggak bagus jaringanku. Oke. Tidak ada lagi? Absennya sudah semua? Saya mau tutup kelas ini. Bu, Ya. bisa dijelaskan tadi ulang yang cara hitung yang apa? FC anunya, Bu? FC? Iya, FC mana? yang FCSP kalau tidak salah. FCSP. Bentar ya. FC faktor pemisah arah ya. Nah ini. Nah kayak gini nih. Jadi untuk pemisah arah, kelihatan di anunya, share screen-nya belum nih. Ini. Belum, Kayak Bu. gini nih. Ya, faktor pemisah arah ya. Misalnya kita misalkan dulu jalan urip itu tipenya ini. Ada kok nanti tipenya di MKJI. Cuman contohnya cuman ini. Misalnya kita sudah tentukan berapa apa tipe jalannya. Sekarang kita mau tahu faktornya kan ada yang ini nih, ada banyak. Mulai dari 1, 0,97, 94. Kita enggak tahu yang mana dia kan. Nah, caranya adalah misalnya kita sudah tahu 4 lajur 2 arah nih. 4 lajur 2 arah. Nah, kemudian kita lihat berapa kondisi lalu lintas yang ada di Jalan Urip pada misalnya jam tertentu. Kita coba ambil di jam puncak pagi gitu ya. Jadi misalnya kalian nanti hitung jumlah kendaraan 15 menit saja ya. Jadi sebenarnya saya suruh kalian baca ini MKJI supaya kalian paham. Kalau saya menjelaskan sendiri, ada yang perhatikan, ada yang tidak, saya sudah yakin itu.
Jadi untuk tahu ini FCSP, berapa jumlah kendaraan di Urip? Di Jalan Urip, kalian ambil coba Jalan Urip. Misalnya jam 7 sampai jam 7.15, toh? Jam 7.15. Totalnya ada berapa? Misalnya totalnya adalah 1.000, toh? 1.000. Tapi yang arah Maros ke Makassar, arah Makassar itu berarti yang arah sebelahnya kampus, toh? Misalnya dia dapatnya kendaraannya adalah 600. Sedangkan arah sebaliknya Makassar ke Maros, ya pas yang depan kampus ini adalah 400. Misalnya ya, 400. Nah, faktornya berapa? Faktornya berarti kita hitung 600 per 1.000 sama dengan berapa itu? 60 ya, 60% toh? Nah, terus yang satunya 400 per 1.000 sama dengan 40%. Nah, berarti kita ambil yang mana dia faktornya? Kalau kayak gini Panca? Dia di mana dia berarti? Nilainya adalah bisa. Ngerti enggak? Misalnya ini nih. Misalnya ini toh 4 lajur 2 arah aja tipe jalannya. Kita umpamakan saya seperti itu. Terus kita mau tahu berapa faktor pemisah arahnya. Pemisah arahnya adalah itu tadi kita sudah hitung jumlah kendaraan di Jalan Urip pada jam 7 sampai jam 7.15 kita dapat data kayak gini nih. Ternyata yang arah Maros Makassar 600 sedangkan Makassar Maros 400. Kita hitung dia begini persentasenya rasionya jadinya 60-40. Kalau 60-40 berarti di sini faktornya adalah berapa? 0,97 Bu. Ah, betul, 0,97. 0,97. Kayak gitu. Ya, Ya, Bu. mengerti? Ya, Bu, ya, Bu. Makanya kalian baca dulu MKJI-nya, pahami dengan baik. Nah, baru kalian kerjakan tugasnya. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Bu, kalau tipe kendaraannya Bu, motor, mobil dikasih sama aja Bu. Ya, kalau untuk perhitungan ini toh, perhitungannya ini yang yang faktor pemisah arah disamakan saja. Pokoknya jumlah kendaraan, bukan persatuan Bu. mil penumpang, enggak usah. Kendaraan per jam iya. saja. Gitu. Oh iya, Bu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita tutup saja dulu perkuliahan pada hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, saya tutup ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.